Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pasti baik-baik kan? Doa dan harapan kakak COVID-19 segera berlalu dan kita bisa ketemu kembali di sekolah minggu. Siapa nih yang udah kangen ke sekolah minggu? Pasti banyak kan? Nah, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa dalam ibadah online bersama saya, Kayuke. Pagi ini kakak ada di STT Soteria loh. Kalian bisa melihat betapa hebat dan megahnya karya Tuhan Yesus. Coba lihat langit yang biru. Di situ juga ada hijaunya pepohonan. Kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yuk, kita sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kita semua. Sambil kita menyanyi bersama, berdoa bersama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dari rumah masing-masing. Firman Tuhan hari ini 2 kali. Yang pertama, Tante Selvi akan sampaikan firman Tuhan untuk Baby Grace dan Holiness Class. Dan Tante Kristi akan sampaikan firman Tuhan untuk Hopeful dan Rush Class ya. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau juga telah menolong kami untuk melakukan hal yang besar. Engkau telah menolong kami, menjaga mama papa kami dalam bekerja, juga memelihara kami dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Enjoy ya, selamat beribadah. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya nih? Selamat stay at home. Nah, teman-teman masih ingat gak ya yang udah pernah diajarin kemarin? Tepuk wow itu loh teman-teman. Nah, sebelumnya kalau teman-teman masih belum ingat, Kak Alda dan Kak Cecil akan mengajarkannya kepada teman-teman sekalian. Tepuk wow. 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 Nah, sekarang teman-teman harus memperagakannya di rumah. Kalau Kak Alda bilang tepuk wow dan dalam hitungan yang ketiga, teman-teman harus memperagakannya bersama-sama. Tepuk wow. 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 Wow, yeay! By the way, pagi ini kakak mengajak kalian semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Yuk ucapkan terima kasih untuk matahari yang bersinar di pagi ini, nafas yang masih Tuhan anugerahkan buat kita semua. Yuk berdiri semuanya sambil kita mau nyanyi yang keras, dan kalian juga bisa sambil angkat tangan ya. Ayo kita nyanyi bersama. Semuanya mengajak kepada kita.
indah dan kokoh yang Tuhan ciptakan, sekalipun gunung-gunung itu beranjak, tapi kasih Tuhan Yesus kepada kakak-kakak dan adik-adik semua tidak akan berubah. Yuk kita menyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin hati kita untuk menerima firman Tuhan. Buka telinga ya dan konsentrasi dengan baik. Kita berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Nanti Kak Cecil akan pimpin kita di dalam doa. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, agar mereka bisa memberkati kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tante berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Kali ini Tante Selvi gak sendiri loh. Tante Selvi ditemani oleh teman kalian, Ellen. Halo Ellen, apa kabar? Halo Tante Selvi, kabar Ellen baik, luar biasa. Oh iya, halo juga teman-teman di rumah, apa kabar? Wah, Ellen semangat sekali ya teman-teman. Apa nih rahasianya Ellen? Sebenarnya Ellen sudah bosan di rumah terus, kangen sekolah lagi, kangen sekolah minggu, kangen teman-teman. Tapi Ellen percaya bahwa Tuhan akan membantu kita melakukan hal-hal yang besar, seperti cerita firman Tuhan minggu lalu. Ellen jadi semangat deh. Betul anak-anak, untuk sementara ini kita memang harus tetap tinggal di rumah dulu ya. Tapi jangan lupa, di setiap doa kita, waktu kita bangun tidur ataupun malam sebelum kita tidur, kita doakan agar semua ini cepat berlalu. Dan memohon agar Tuhan Yesus tetap melindungi dan menjaga kita semua. Oke? Oke, Siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? siap. Duduk tenang dan manis bersama kakak atau adik kalian ya. Kali ini Tante Selvi akan bercerita tentang seorang yang mengangkat lengannya untuk waktu yang lama. Nah, coba sekarang anak-anak ikuti Tante Selvi ya. Angkat tangan kita ke atas. Kita hitung dari 1 sampai 10. Siap? Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Udah capek apa belum? Belum. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita turunkan tangan kita. Bagaimana rasanya, Ellen? Wah, lenganku sudah capek Tante. Jadi nggak sabar. Apa sih cerita firman Tuhan hari ini? Cerita kali ini tentang dua pria yang menolong Musa, yaitu Harun dan Hur. Siapa? Harun dan Hur. Pinter anak-anak. Harun dan Hur adalah pekerja dari seorang pemimpin yang bernama Musa. Siapa? Musa. Siapa itu Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Betul, Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel anak-anak. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Suatu hari beberapa orang jahat datang menyerang bangsa Israel. Mereka sangat jahat dan menakutkan. Musa tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong umatnya. Lalu Musa perintahkan kepada Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang melawan orang-orang jahat itu. Apa yang dikatakan Musa? Kita bisa lihat di dalam kitab Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita. Anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Nanti kita baca sama-sama ya. Kita buka dulu Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya Ellen. Sudah ketemu? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Amin. Nah, anak-anak, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Tahukah anak-anak, ketika peperangan itu dimulai, Musa sudah berada di puncak bukit itu bersama Harun dan Hur. Dan tahukah kalian apa yang terjadi waktu Musa mengangkat tangannya dan memegang tongkatnya? Maka prajurit-prajurit bangsa Israel menjadi kuat. Tetapi ketika Musa mulai lelah dan tangannya mulai turun, musuhnya menjadi kuat. Wah, bagaimana ini? Sepanjang hari Musa berusaha mengangkat tangannya. Dan ia sudah merasa sangat lelah. Melihat itu, Harun dan Hur, mereka mengambil batu supaya Musa bisa duduk. Kemudian Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, masing-masing menopang tangan Musa sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, coba Ellen peragakan. Seperti ini ya Tante Selvi. Iya betul, seperti ini Harun dan Hur. Sebelahnya di tangan kiri, satu lagi di tangan kanan. Nah, coba tebak anak-anak, siapa pemenangnya? Kalian pasti tahu, karena sepanjang hari Bapak Musa terus memegang tongkat itu dan tidak bergerak. Akhirnya bangsa Israel lah pemenangnya. Musa dapat melakukan itu semua karena ia mendapat pertolongan dari siapa? Dari Harun dan Hur. Tuhan menolong Harun dan Hur menjadi penolong yang besar. Tuhan juga bisa menolong kita semua untuk menjadi penolong yang besar. Anak-anak mau jadi penolong yang besar seperti Harun dan Hur? Mau. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan membantuku melakukan hal-hal yang besar. Sekali lagi ya Ellen. Tuhan membantuku melakukan hal-hal yang besar.
karena Tuhan akan menolong kita melakukan hal-hal yang besar. Tirukan Tante Selvi berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk contoh yang mengagumkan untuk contoh yang mengagumkan bagaimana Tuhan menolong Harun dan Hur bagaimana Tuhan menolong Harun dan Hur sehingga mereka sehingga mereka bisa menolong Musa bisa menolong Musa dan dan bangsa Israel bangsa Israel sehingga mendapat kemenangan. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan, Engkau juga Engkau juga dapat menolong kami dapat menolong kami untuk dapat untuk dapat melakukan melakukan hal-hal hal-hal yang besar. yang besar. Kami begitu Kami begitu mencintai mencintai dan mengasihi Engkau. dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kisah firman Tuhan hari ini dapat kalian baca di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Ingat anak-anak, kita harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, bulan lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, para pengikutnya hancur, terutama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi ketika Tuhan Yesus hidup kembali, mereka sangat gembira. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-teman dan pengikutnya beberapa kali selama 40 hari. Suatu kali dia memberitahu mereka tentang Roh Kudus. Dia mengatakan ini. Mari buka Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8. Mari kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan bersuara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi para murid masih tidak yakin apa artinya ini. Sebelumnya, Yesus telah meminta pengikutnya untuk menemuinya di gunung di Galilea. Mari buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberi para pengikutnya misi yang sangat penting. Dia memberi mereka rencana untuk memberitahu semua orang tentang Dia. Kemudian, ketika Yesus memberitahu para murid tentang Roh Kudus, Dia mengingatkan mereka tentang misi mereka yang sangat penting. Dia mengingatkan mereka untuk memberitahu orang-orang tentang Dia
dari satu ujung bumi ke ujung yang lain. Dan kemudian tepat di depan mata mereka, Yesus diangkat ke langit. Dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi sampai awan menyembunyikannya, dan mereka tidak dapat melihatnya lagi. Para murid hanya berdiri di sana memandangi langit. Dan kemudian 2 malaikat muncul. Malaikat memberitahu orang-orang itu bahwa Yesus telah dibawa ke surga. Tetapi suatu hari dia akan kembali. Para murid tidak bisa mempercayai penglihatan mereka. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mencoba memahami apa yang telah terjadi. Yesus ingin mereka memberitahu setiap orang tentang dia. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan itu? Bagaimana mereka bisa membagikan kabar baik tentang Yesus kepada setiap orang di seluruh dunia? Ya, di waktu yang sama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah berkumpul bersama dengan sekelompok keluarga, teman, dan pengikut Yesus yang terdekat. Mereka bertemu di Yerusalem untuk berdoa dan menunggu, sama seperti yang Yesus katakan kepada mereka untuk melakukannya. Tiba-tiba, suara seperti angin kencang memenuhi rumah. Sesuatu seperti lidah api muncul dan ada di kepala setiap orang yang percaya. Semua orang dipenuhi dengan Roh. Mereka mulai berbicara kata-kata dari bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Murid-murid bisa melakukan pesan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Murid-murid bisa terus berjalan karena Tuhan bersama mereka. Mari katakan bersama-sama. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Katakan sekali lagi. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Kebetulan pada waktu itu, kota mereka dipenuhi oleh pengunjung dari seluruh tempat yang datang untuk pesta penting. Tahukah kamu apa artinya itu? Itu berarti para pengunjung dapat mendengar bahasa mereka sedang diucapkan oleh orang-orang percaya ini yang biasanya mereka hanya dapat berbicara bahasa mereka sendiri. Petrus mengambil alih situasi. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia berbagi kisah tentang Yesus dengan ribuan orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem. Dengarkan apa yang dia katakan. Mari buka Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24 dan ayat 38. Mari baca bersama-sama. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dan tebak apa yang terjadi? 3.000 orang memutuskan untuk mengikuti Yesus pada hari itu dan dibaptis. Kisah Yesus mulai menyebar. Murid-murid bisa melakukan semuanya itu karena Tuhan berjalan bersama mereka.
Mari katakan bersama-sama. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Katakan sekali lagi. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Orang-orang percaya yang baru mempelajari apa yang diajarkan oleh Petrus dan para pemimpin lainnya tentang Yesus. Mereka membagikan segalanya dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ketika orang lain melihat sukacita dan kasih dari gereja baru, mereka juga menjadi pengikut Yesus. Inilah yang perlu kita ingat hari ini. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Mari katakan bersama-sama. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Katakan sekali lagi. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Sekarang, mari buka ayat hafalan kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Mari baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita semua memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya terasa luar biasa sulit dan membuat kita ingin menyerah. Tetapi melalui Roh Kudus, Allah beserta kita. Allah dapat memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk terus berjalan dan menyelesaikan apa yang kita mulai. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Mari katakan bersama-sama. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Katakan sekali lagi. Terus berjalan karena Tuhan bersamaku. Mari kita baca lagi ayat hafalan kita, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita agar memiliki ketekunan ketika segalanya menjadi sulit. Bapa, terima kasih atas kisah luar biasa ini yang mengingatkan kami bagaimana Engkau dapat membantu kami untuk bertahan. Engkau membantu para murid dengan memberi mereka Roh Kudus, sehingga mereka dapat memberitahu semua orang tentang-Mu. Terima kasih karena telah mengasihi kami dan telah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menyertai kami, sehingga kami dapat terus berjalan ketika kami tetap harus tekun. Tolong bantu kami untuk mempercayai-Mu ketika segala sesuatunya menjadi sulit, dan untuk mengingat bahwa Engkau selalu bersama kami. Ingatkanlah kami untuk mengandalkan bantuan dan kekuatan-Mu saja ketika kami membutuhkannya. Kami mengasihi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wah, seru dan asik sekalipun kita semua ibadah online ya. Pesan firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan menolongku, menolong sesama. Teman-teman bisa share video atau foto bagaimana kalian menolong sesama dalam seminggu ini. Misalnya, menolong mama, menolong papa, menolong kakak atau adik kalian, atau menolong teman. Kalian bisa mengirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Sampai di sini ibadah online-nya ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.